Kadang-kadang tak ada logika. Duh, ini tuh bukan sekedar lirik semata sayang. Artinya menghujam sanubari. Karena kalau lagi jatuh cinta emang gak ada logika. Seperti Aura Kasih tuh, yang punya prinsip orang ketiga itu kalau tujuannya bukan duit berarti gak masalah. Karena menurut Aura, perasaan itu gak bisa kita kontrol sayang. Sama halnya kayak Inara yang dulu bilangnya gak ada perempuan baik yang mau sama suami orang. Tapi kok sekarang berbeda sayang? Lupa tuh sama kata-kata fenomenalnya. Duh, jadi takut deh ketulah omongan sendiri, khawatirnya dirujak santero negeri. Jadi apa benar kalau orang udah jatuh cinta itu semuanya ditabrak? Yang penting urusan perasaan nomor 1. Au, selengkapnya kita bahas di Spill the Tea. Mungkin awal tahun 2026 ini harus kita buka dengan sebuah perayaan atas pemahaman bahwa jatuh cinta itu memang gak ada logika. Itu sebabnya banyak selebriti-selebriti kita di buntut 2026 dan di awal 2026 ini kegiatannya, beritanya tidak ada logika semua. Begitu gak sih Lisa? Jangan disenggol, sakit, habis disedot lemah. Oh ya ampun, dari terakhir kali kita ketemu kamu udah disedot lagi. Iya nih, itu kan bariatrik kemarin. Oh bariatrik, sekarang disedot lemak. Ini sedot lemak, kecil kan? Pantes, bajunya Aura Kasih muat loh sekarang di kamu. Bajunya Aura Kasih. Loh ini baju siapa? Aku nggak tahu, kebetulan sama aja, emang sama aja. Oh masa sih? bukan satu tempat sewa gitu enggak? Hey, artis loh ini masa nyewa-nyewa. Kemarin kan ada yang nyewa nggak dibayar. Hey, ya ampun. Siapa sih Ayu Aulia ya? Kita soal dulu viral. Sorry. Ada Ebel. Kata dia, Kita angkat kata dia. gelas dulu dong. Selamat Kata tahun dia ya? baru, selamat datang di Spill the Tea. Cheers. Astaga, Ebel mungkin yang baru pertama kali main ke Spill the Tea ya. Coba aku pengen tahu, kamu pernah nggak sih melakukan sesuatu atas nama cinta yang menurut kamu di luar logika? Ada, pas briefing tadi ada ceritain. Waduh, gimana? Logikanya gimana dulu? Maksudnya Di luar nalar. kayaknya kebutuhan uang deh. Maksudnya? Gimana sih? Serius Kamu banget ini. melakukan sesuatu atas nama cinta tapi karena dorongannya uang. Uang. Waduh. Jadi dulu kalau nggak salah, ini bukan nggak salah sih. Iya. Memang benar faktanya gitu. Saya dulu pernah seneng sama Tante. Iya, ya tapi karena kebutuhan dana lah. Untuk bertahan hidupnya saya, makanya saya ya, dapat itu. Tapi bukannya katanya ada juga nih orang yang kalau misalnya selingkuh itu tujuannya bukan uang, ya udah nggak apa-apa gitu. Oh, jadi maksudnya kalau selingkuh alasannya bukan uang tidak dihitung sebagai selingkuh. Katanya gitu. Gimana? Tapi gue nggak tahu nih kayak yang gue deketin waktu itu memang sudah punya suami. Oke. Terus dia memang suka aja gitu. Pakai perasaan nggak tapi? Nah aku perasaanku karena duit. Ya berarti kamu nggak selingkuh. Kalau kata Aura Kasih, selingkuh itu kalau pakai perasaan bukan selingkuh. Coba kita spill dulu videonya ya. Mari kita bicarakan mengenai hal itu. Benarkah bahwa kita itu tidak bisa mengontrol perasaan kita? Menurut aku ya, kalau misalnya dia tadi bilang kita kan juga dikasih akal gitu. Nggak mungkin muncul perasaan kalau tidak ada keintensan gitu. Ngerti gak sih? Ya. Misalnya kita cuek-cuekan nih, ketemu begini udah, kan nggak mungkin tiba-tiba gue suka banget sama dia gitu, kan nggak mungkin. Jadi perasaan itu muncul karena tujuan yang Bener. diinisiasi di awal gitu maksudnya? Iya dong, dan pasti mereka intens gitu, menurut aku ya. Iya, Gitu, iya, karena kalau oke. nggak intens nggak mungkin sih. Oke, mungkin Aura Kasih mencoba menegaskan kalau yang dia lakukan itu bukan perselingkuhan karena pakai perasaan, bukan karena dorongan uang. Wow! Kenapa kok wow? Apanya yang wow? Wow aja, wow amazing 400M. Kalau amazing 400M itu apa Nggak apa-apa, maksudnya? nggak apa-apa. Pertanyaan aku ke kamu, apa rasanya begitu semua fakta itu bahwa yang selama ini kamu bilang itu ternyata Terkuak. terbukti benar? Benar. Apa rasanya? Rasanya? Heeh. Ya udah, terbuktikan gitu. Berarti yang gue record di otak itu semuanya ya udah fakta. Benar. Benar, nggak ada kebohongan gitu. Pengen membahas sedikit dari point of view-nya Lisa, kalau mengomentari apa yang disampaikan oleh Aura Kasih, bahwa berselingkuh itu selama pakai perasaan dianggap wajar atau tidak salah, selingkuh salah apabila tujuannya uang. Komentar lo apa? Maksudnya gimana nih selingkuh? Ya udah, ya selingkuh ya salah, tetap salah, nggak ada Oke. yang bisa dibenarkan. Ngomong soal uang atau perasaan tetap salah. Tetap salah. Oke, kalau dulu kamu pakai perasaan gak sih sama Pakai Pakai di kuliah. perasaan. Oke. Ya karena ya beliau baik ya jadinya Oke. otomatis kan perasaan itu kan Oke.
timbul sendiri. Oke. Kalau Aura kan tadi bilang bahwa kalau hubungan kalau pakai perasaan walaupun dibilang selingkuh itu tidak salah karena memang siapa yang bisa mengontrol perasaan. Ya kalau aku lihat ya, kalau memang orang itu sudah ada pasangan ya sudah dong. Oke, mau apapun kondisinya, apapun situasinya apapun salah aja. situasinya. Salah kan, tetap Salah. salah. Selingkuh Oke. ya. Tapi waktu itu ya Kak, waktu Iya. itu saya memang kayaknya lama kelamaan saya menjalani hubungan sama dia, Iya. ada rasa cinta gitu. Oke. loh. Nah, tapi begitu- saya tahu, tapi saya salah. Oke. Karena dia sudah punya suami, itu doang. Oke, pertanyaan. Begitu kamu sadar sudah mulai tumbuh cinta, lu terusin hubungannya atau lu mundur? Tidak. Saya mundur aja. Lu mundur? Mundur saya. Cari yang baru? Iya, benar. Oke, Lisa, kalau kamu nih Lis, kamu ada nggak sih perasaan melihat gitu, kok dengan Aka Iya. treatmentnya begini ya, kok waktu dengan gue kenapa nggak begitu ya? Aku nggak tahu nih hubungan mereka ini seperti apa gitu loh. Iya, minimal Cuman- gini, kamu nggak perlu tahu hubungan mereka seperti apa, tapi kalau aku gitu ya, aku melihat dari sosial media dia sama kayak netizen, yang ini diajak jalan-jalan ke Benar. Eropa, Iya. kenapa gue cuman ke Bandung? Yang ini dibeliin Iya. Vespa, kenapa gue cuman dipesenin ojek? Yang ini dibeliin tas 100 juta, kenapa gue cuman dibeliin tas 5 juta? Misal gitu. Oh, mungkin itu kali nya lebih kuat gitu kali ya. Tapi ada juga yang ngomong kemarin, kalau gue sih nggak mau sama dia karena dia pelita harapan katanya gitu. Itu pelit. Mm-mm. Pelitnya ke dia kali. Hah? Pelitnya ke dia doang kali. Oh, ke kamu mah nggak gitu. pelit. Enggak. Tapi maaf nih, Aku jujur ya, aku bahas kebaikannya ya. Iya. Bener-bener emang aku dikuliahin, tapi waktu itu aku yang bandel. Oh. Jadi aku Oke. dikasih uang buat kuliah, Ya. semua kebutuhannya dikasih, tapi aku pakai foya-foya gitu. Oke, nyesel nggak melakukan itu? Nyesel. Nah, kenapa aku pakai buat foya-foya? Karena aku pikir ya udah nanti juga dikasih lagi gitu. Oh, uang gampang Ya karena gitu. kan memang ya pacaran gitu. Iya, oke. Oh, pacaran. Bukan cewek kayak si Sapa. Oh. Hah, siapa sih? Siapa? Si Sapa tadi yang Oh, iya. Ebel, tadi mau komentar? Enggak, kalau saya punya teman, Iya, ya teman saya ini memang suka kayak gitu. iya. Menyimpan apalah segala macam. Nakal lah ya. Nakal lah dia. Pernah suatu saat dia tuh ganti-ganti gitu. Alasannya gue tanya kenapa? Iya. Karena gue tuh nggak suka kalau cewek ada perubahan sedikit gitu loh. Maaf nih ya, postur tubuh atau apa. Lebih baik dia, karena kan dia ngebayar orang. Iya. Lebih baik dia butuh yang bagus gitu loh. Oke. Makanya menurut gue, oh gitu. Berarti lu selama ini, maaf nyimpan-nyimpan ini ganti-ganti gitu karena kepuasan diri. Iya, betul. Oh begitu, oh, berat sadar kayak saya. Makanya Kak. Makanya sampai sekarang amit-amit gue lagi. Enggak, itu Iya. takut saya sampai sekarang. Oke, berarti jangan-jangan kali kenapa akhirnya ganti-ganti Nah, rasa mungkin, bosannya mungkin, ya. mendadak muncul karena perubahan bentuk badan. Enggak juga. Aku ditinggalin itu pas aku bilang aku hamil. Dan itu masih langsing masih banget. Masih cantik banget. Maaf ya kalau ngomongnya agak emosi. Tapi ada nggak sih melihat apa yang terjadi lo agak sedikit senang gitu? Kan? Puas nih gitu, kan gitu. Kata Minimal gue dapat konten nih buat. Oh bukan buat konten sih. Minimal semua tahu. Oke, itu ya sebetulnya. Minimal semua tahu apa yang gue alami. Iya. Dan tidak meragukan ini rekaman di otak gue. Udah Benar. itu aja. Oke, karena selama ini banyak orang yang meragukan bahwa Meragukan. apa yang kamu ceritakan itu sebetulnya adalah tadi kan Lisa akhirnya bahagia bahwa cerita yang selama ini kamu sampaikan terbukti tidak fiktif. Kalau rumah 50 miliar yang dimiliki oleh Aura Kasih, aduh Fiktif aku nggak berasa, tuh? iya itu fiktif apa enggak sih? Aku berasa ada di kartu keluarganya Aura Kasih loh. 3 minggu loh berturut-turut aku ngomongin Aura Kasih. Gini, jujur aku nggak tahu rumahnya seharga 50 miliar gitu, nggak ngikutin juga gitu loh. Karena kan dia kan jarang di TV gitu kan. Iya. Ya kan, Di, katanya di YouTube belum sempet lihat juga. Kan Enggak. ada tuh. Oh. enggak. Gitu. Oke lah, mungkin pertanyaan-pertanyaan mengenai Aura Kasih baiknya kita tujukan kepada Aura Kasih sih. Bener sih. Tapi Iya kan kan? nggak bisa juga dihubungin. Oh, susah. kenapa dia? Nggak tahu deh aku. Kalau nggak salah dia pegang admin kan ya? Enggak, kemarin DM-DM-an sama Coba dong kalau emang DM-DM-an sama Aura Kasih dibilang kalau Spill the Tea menunggu kehadirannya loh. bentar lagi. Oh iya, coba sini Rah. Isi Intinya dari gini sih DM-an. tuh, udah. Iya, apa isinya? Udah. Nggak tahu, kayak kode. Yang ngasih kode siapa? Dia. Oh. Ngodein apa sih? Kayak Dok? auranya yang kasih kode. Kasih kode maksudnya kayak diem ya gitu. Enggak. Main kandut gitu. Oh, main kandut. Oh, dia manggil kamu dangdut? Iya. Aku nggak ngerti mainin apa. Oke, ya.
Maksudnya apa? Aku Kamu balas apa enggak? Aku balasnya Gas gitu. enggak, aku nggak mau ngomong macem-macem. Karena kan itu di DM, kalau mau Iya. ketemu aja langsung. Takutnya di capture. Di capture atau dijadiin apa gitu Iya kan. bener-bener. Lisa, tapi kan sekarang kamu udah punya suami ya? Iya. Apa komentar suami kamu dengan pembahasan yang non-stop mengenai kasus Yes. ini yang berkenaan dengan diri kamu? Awal dia, sempet tutup account yang kayak gitu-gitu. Tapi sekarang udah mulai nerima lah gitu. Oke. Malah kita lebih banyak konten berdua, lucu-lucuan gitu. Tapi berarti kamu juga menghargai keinginan suami kamu ya? Kamu sebagai istri juga mengikuti Iya. apa yang diinginkan dan diminta oleh suamimu? Karena kita Jadi ngomongin gini. mantan aja kadang gede-kan Jadi kayak aku kalau update apapun Iya. gitu pasti aku tanya dulu, ini boleh nggak? Ini boleh nggak? Ini boleh nggak? Gitu. Izin dulu. Kamu ridho nggak? Gitu. kamu ridho kan dari rumah balik lagi kata gua. Karena biar bagaimanapun istri itu harus patuh sama suami, ya kan? Orang Inara aja sekarang mengaku kok kalau dia memang wajib patuh sama suami. Iya. Hey, kita spill dulu videonya. Sebenarnya ini pertemuannya tertutup ya, jadi Buya juga menganjurkan untuk tidak memberikan banyak klarifikasi karena memang urusan rumah tangga ya. Tapi karena sudah kadung diketahui publik, jadi ya memang harus klarifikasi. Buya menyampaikan bahwa kalau sudah sah, sudah halal, sudah nggak perlu lagi memikirkan opini publik karena yang menjalankan rumah tangga ini kan antara suami dan istri. Jadi ya sebagai istri walaupun belum tercatat secara negara, tapi sudah berlaku hukum agama, sudah berlaku syariat Islam, ya saya tetap harus mendengarkan dan patuh terhadap suami saya, karena biar bagaimanapun saudara Insan sudah menjadi suami saya. Sebetulnya update-nya udah dianggap sebagai suami tuh. Ya sudah kan mereka memang sudah menikah siri katanya. Oh, oke. Beruntung sekali ya. Menurut aku ada beberapa orang yang memang hidupnya tuh beruntung loh. Orang-orang kayak aku yang nemu satu pasangan hidup aja nggak Hesek gitu ya. dapet. Ini bisa dua loh. Dan diakui loh di negara kita. Kayak mereka. Tapi bukannya katanya pernah ada statement kayak gini ya. Tapi mana ada sih wanita baik yang mau sama suami orang gitu, Cenah. Mana ada wanita Laki-laki baik. dulu udah sendiri gitu ya. Oh, ini Iya. orang yang sama yang ngomong. Oh, mungkin statusnya udah berubah dari wanita baik menjadi wanita butuh. Bisa Sama seperti Abel tadi yang mengakui bahwa dia melakukan itu karena butuh. Butuh, benar. Iya kan? Nggak apa-apa juga. Kita kan bukan aura kasih yang melakukan itu karena perasaan. Bukan karena uang. Iya, Ya, iya kan? bisa. Oh, Abel, kamu tuh sedikit dari stand up comedian yang aku kenal dalam hidup aku loh. Iya, kok lo ketawa sih? Enggak, saya merasa saya diundang sini aja saya kaget juga. Masa? Iya, di sebelah saya kasus. Heeh. Apaan gue? Enggak, maksudnya saya ngobrolnya apa kita di itu, bingung saya juga. Nah, sekarang gue kasih tahu kenapa Kalau kita tentang ngundang lo. kesusahan, saya hidup lama nih kesusahan. Iya. Kesusahan, tapi kalau ini saya deg-degan saya, Kak. Sabar, Oke. nah makanya ini masuk. Nah ini mau dikasih tahu kenapa ada kamu. siap. Karena kamu itu stand up comedian. Tapi ternyata tadi sebelum ngobrol dia bilang aku tuh udah 5 tahun lo nggak stand up. Benar. Nah pertanyaan gue kenapa lo nggak 5 tahun kagak stand up? Karena jujur masyarakat kita itu kurang open-minded, Kak. Oh, kurang open minded. Iya, karena sedikit-sedikit kita bahas ini sensitif, sedikit bahas ini. Tapi alhamdulillah berkat beberapa abang-abangan saya yang bikin show kemarin kebuka lah kita semua. Jadi berani untuk menyuarakan, berani lagi tuh. Jadi maksud Abel adalah kamu dalam hal ini sebagai stand up comedian jadi menjaga diri untuk menahan diri untuk Bener. tidak berkarya. Bener. Karena stand up comedian itu tugasnya adalah menggunakan materi apa yang terjadi dan Bener. dibungkus Keresahan dengan kami. keresahan dibungkus dengan komedi. Bener. Nah, orang kita
sekarang dikit-dikit tersinggung. Iya. Jadi kalian udah nggak tahu lagi mau bercanda apa. Udah bukan tersinggung lagi, somasi mainannya. Oh. Baru Iya kan? somasi ya, aku Baru udah di somasi. LBH. Lagi. Makanya Oke. pas tadi kalau misalkan ada salah satu panitia krunya bilang bisa nggak ngerosting Lisa? Lisa? Oh aduh kata saya takut ibaratnya dampak dari saya ngerosting netizen seperti apa, dipotong-potong. dipotong-potongnya seperti Iya, apa, iya, iya, itu iya, kan iya. takutnya Oke. begitu kan. Oke. Pernah nggak tapi itu terjadi sama kamu, Ebel? Sayanya jujur nggak pernah sih, tapi Oke. teman-teman saya pernah gitu loh, Oke. dapat somasi beberapa, bahkan ada di momen dimana salah ngomong sedikit aja mau dipenjarain gitu. Oke. Sekarang aja kita bikin show aja kita ketakutan kan? Iya. Ketakutan dalam hal kalau misalkan kita bikin show di dalam ruangan apa ada yang masuk bawa kamera, padahal kita tuh sudah detail banget, nggak boleh bawa HP segala macam, tapi ada aja gitu. Tetap sih. Gimana gitu loh? Oke. Jadi rasa terkekang ya, maksudnya itu kan kerjaan kalian gitu. Yang seharusnya ya menurutku di saat kalian lagi bekerja sebagai stand up comedy ya udah gitu. Iya. Kan nggak dibawa keluar panggung kan? Harusnya nggak boleh gitu kan. Makanya sekarang kenapa saya 5 tahun ini saya nggak bikin show, saya diundang orang aja untuk stand up saya nggak berani gitu loh. Lebih baik saya udahlah kalau ada job-job lain saya ambil. Sekarang saya bikin usaha sendiri aja gitu. Sebagai seorang comedian, stand up comedian, kan kita tuh sempat menikmati kontennya Panji yang bilang kalau itu ceritanya fiktif apa beneran sih? Pencucian uang gitu ya. Apakah itu bercanda atau ceritanya fiktif atau real? Nih, to refresh our memory untuk mengingatkan apa yang terjadi, kita spill dulu videonya boleh ya? Jadi apa yang Jenderal lakukan dengan 100 miliar ini? Diputar ke sejumlah bisnis. Diputar ke sejumlah bisnis. 10 bisnis. Masing-masing 10 miliar. 10 habis. Biar gampang komunikasinya, biar gampang jaga duitnya. Sebisa mungkin 10 bisnis itu punya satu orang. Raffi Ahmad, apaan sih lu? Raffi Ahmad, woi. Temen gue. Temen gue itu. Raffi Ahmad friend, bro. Menurut keyakinan gua, lu ngomong Raffi Ahmad tadi kan? Mulut lu gak komat kami, tapi mata lu bilang Raffi Ahmad ya Raffi. Itu kan tadi, udah mau ngomong lu. Lu. Temen guys, kali lu. Raffi Ahmad ya. Gitu kan? Menurut keyakinan gua mah dia bilang Raffi Ahmad. Ada yang aku dengar gitu bercandaan, 10 miliar kalau dibeliin bakso dapat apa? Yo, lo bukan dapat pabriknya, bisa lo beli ya, saya. Nah, pertanyaan aku ke Abel mungkin, karena di meja ini yang punya background sebagai komedian Abel. Kan tadi Abel bilang bahwa sebagai stand up comedian, kalian biasanya mendapatkan materi itu dari keresahan kalian. Mengomentari apa yang terjadi dari apa yang disampaikan oleh Panji. Menurut kamu keresahan apa sih yang mendorong Panji untuk menyampaikan bits atau materi itu? Paham. Menurut saya nih, menurut keyakinan saya yang saya akan jawab nih Kak. Biasanya stand up comedian itu menulis apa yang dia rasakan. Maaf, mungkin di Indonesia keresahannya ada dia jawabnya. Mungkin masalah ini. Tapi ketika Mas Panji di situ stand up ada yang nyeletuk. Nah, saya ngambilnya di situ aja. Karena komedian harus cepat. Mungkin kesempatnya nih Mas Panji, padahal Mas Panji tidak ada bermaksud untuk ke situ. Ya. Ada satu premisnya tadi tuh. Yang dia bahas ini, tiba-tiba ada yang nyeletuk, maaf Kak, Arapi katanya. Kalau nggak disikat sayang materi itu, mungkin ya. Tapi secara tidak langsung mungkin Mas Panji tidak sampai menulis materi seperti itu. Setahu saya. Ya. Tapi saya balik lagi karena ini masalahnya privasinya Mas Panji menulisnya seperti apa, itu haknya dia. Karena stand up comedian berani melakukan, berani bertanggung jawab. Mungkin ada maksud dan tujuannya dia. Jadi dari sini juga kita sadar, kita stand up comedian memang harus mengkritik seperti ini. Tapi saya nggak tahu nih kritiknya seperti apa. Oke, tapi Mas Panji mungkin tahu dia kritiknya seperti ini, seperti ini, dan membuka wawasan lagi nih buat stand up comedian, ada loh seperti ini, ada loh kasus seperti ini, ada loh kasus seperti ini, mungkin ya. Kalau saya belum sampai ke situ Kak berpikirnya. Nah kalau misalnya nih stand up comedy itu sama penyanyi sama nggak? Kalau penyanyi misalnya gini, wah gue diselingkuhin, gue nulis deh, gue diselingkuhin misalnya gitu. Atau oh temen gue kayak gini nih, gue ceritain deh gitu. Kalau stand up comedy juga sama? Ada Kak. Kayak saya misalkan saya dulu seperti apa, saya bahas seperti ini. Tapi kan itu kalau untuk diri sendiri ya udahlah gitu. Tapi Bener. kalau untuk orang Ada juga. Pasti ya? Pasti ada Kak. Karena kan kita
ngelihat sekarang aja kan Indonesia yang menurut saya yang maaf kasus-kasus banyak banget di Indonesia, masa kritikan-kritikan gitu nggak kita bahas, biar kita itu wawasannya lebih besar lagi gitu, biar kita semuanya tahu gitu loh. Ini loh Indonesia yang sekarang ini yang kita dapatin. Oke. Kalau gitu Ebel, kalau di Spill Detik ini mungkin kita bisa manfaatkan momentum ini. Kalau kamu boleh ngomong ke penonton komedi Indonesia, apa sih saran yang bisa kamu kasih ke penonton supaya kalian itu bisa berkarya dengan bebasnya? Menurut saya ya pribadi Kak, saya pengen banget bikin show yang dimana orang yang nonton saya udah nikmatin ini komedinya kita. Oke. Nggak usah dipikirin bener apa salahnya, ini nyinggung siapa gitu. Lu nikmatin aja, just enjoy art as it is gitu. Bener. Karena ketika lu pulang dari sini, lu akan dapat tujuan dan maksudnya. Itu Mas Panji bikin show, pasti ada tujuan dan ada maksudnya. Makanya saya sebagai stand up comedian atau orang lain yang menonton Mas Panji, kalau dia berpikir panjang, ada isinya, ada maksud dan tujuannya. Oke. Jadi seperti contohnya tadi Panji gitu ya. Udahlah kita nggak usah nebak-nebak. Bener nggak sih kalau Raffi Ahmad melakukan itu? Saya nggak tahu. Akhirnya nyari tahu. Raffinya tersinggung nggak ya? Terus di forward kontennya ke Raffi. Raffi diomongin Panji nih nonton nggak gitu? Hah? Gitu kan maksudnya? Padahal, iya. Sampai saya yakin Mas Panji sama Raffi baik-baik aja pasti. Iya. Mungkin ya. Iya. Tapi kan netizen kan sekarang Kak, saya jujur aja netizen sekarang salah sedikit aja kita dihabisin. Iya. Makanya sekarang stand up comedian tuh untuk susah banget untuk berkarya, untuk nunjukin loh bahwa kita tuh harus bisa luas gitu loh. Tapi balik lagi adanya Mas Panji seperti ini ngebuka kita stand up comedian untuk selalu akan bersuara sampai kapanpun. Jadi buat stand up comedian jangan takut untuk bersuara. Kalau lu merasa nyaman dengan pendapat lu, keluarin. Iya. Dan semoga masyarakat juga udah paham gitu sekarang ya, bahwa ya udah gitu. Itu keresahan para stand up comedy Indonesia itu mewakili keresahan masyarakat sebetulnya. Benar. Jadi itu tuh harus dikeluarin, kalau enggak nanti jadi bisul atau jadi jerawat loh. Iya nggak sih? Keresahan kalau nggak dikeluarin jadi bisul atau jadi jerawat gitu. Kayak Lisa aja, Lisa tuh punya keresahan yang dia sampaikan unek-uneknya di konten-kontennya dia gitu. Apalagi yang ngomentarin Moge itu loh, ada ini fotonya, kita spill dulu deh. Spill dong. Nah tuh. Siapa itu? Asa pernah ini motor Asa yang pernah disita. ini motor yang disita KPK, iya kan Teh? Tapi aku nanya sama orangnya, katanya mah enggak ada beda seri, katanya gitu. Itu apa mah tukang bohong. Tadi juga Itu tadi yang di atas motor Lisa. bukan. Oh siapa dong? Udah tuh netizen yang jawab di kolom komentar. Oh siapa? Siapa Marwah? Oh siapa Marwah. Oh lah kenapa kalau namanya disebutin kenapa mukanya ditutup? Kan waktu itu kan belum ini, masih biar ini spill tipis-tipis. Kalau sekarang nggak usah lah. Kan kalau sekarang orangnya juga udah muncul di mana-mana. Orangnya juga udah muncul di mana-mana. Orangnya juga mau panggung, ya udahlah. Tapi sebetulnya hubungan kamu sama Safa itu seperti apa sih Lisa? Karena aku tadi lihat selisipan sebelum pulang kalian, you guys are friends right? Iya. Oh. Aku kenal Safa itu tahun berapa ya? 2020. Oke. Itu ada buka online shop kan. Aku nih siapa sih cewek gitu. Gitu. Kalau menurut Lisa kedekatan dia dengan Bapak itu lebih dari sekedar teman atau sama nggak? Lebih. Kayak kamu juga? Enggak, dia mah. Oh indahnya. Sahabat bilang kan ketemu 2 kali aja, 2 kali doang kan. Ya itu 2 kali ngapain? Iyain aja deh, diatur aja gimana enaknya deh ya. Atur deh. Ebal, nggak gatel gitu pengen ikut berkomentar bikin bits mengenai apa yang terjadi? Saya nggak berani Kak. Oke. Saya pengen nyari aman hidup saya mah. Karena saya nggak mau diterjang-terjang isu-isu yang lain Kak. Oke. Berarti untuk ini kamu mengaku kamu kalah berani dari Lisa? Bener. Ya. Dia mah. Lisa, pertanyaan gue buat lo. Kok lo berani banget sih? Bener. Lah dia aja yang laki cadas begini, nama belakangnya Cobra. Takut loh. Lu hebat banget loh. Backingannya kuat banget nih kayak ini. Enggak ada. Backingan aku tuh Allah Subhanahu wa Wih, Yes, kita spill video yang dibikin Lisa nyindir. Berani? Berani banget kamu Kalisa. Kenapa harus takut? Karena maaf nih ya. Kan beritanya kan keluar tuh, ya kan perselingkuhan itu ya kan bukan diduga lagi, emang udah asal tuh gitu kan. Iya. Ya udah kan lagunya lagi viral. Kita kan mau kenalin ke Gen Z, ya Iya. kan? Tapi bukan ada tujuan lu untuk ke sono. Enggak lah. Karena mungkin dia seberani ini karena apa yang dia omongin itu memang nyata gitu loh. Tapi kan kita nggak tahu Kak, orang itu Iya. ada yang jengkel. Lu udah lah, ini bisa nggak sih didiamin nih? Lo percaya nggak? Gue tuh udah siap
Aduh, kau kena. Kalau misalkan kenapa iya yang penting aku lu tuh jangan ngomong jujur gini. gitu loh. Kak, Oke. ini maaf nih Kak, serem banget nih. Aku tuh beneran kena mental banget Kak awal-awal dihujat itu. Pertanyaan berikutnya dari aku. Sampai kapan kamu akan melakukan ini? Iya benar. Sampai kapan? Sampai akhirnya 100% terbukti gitu? Iya. Ya Pertemuan sekarang kita. begini, seluruh Indonesia udah tahu nih. Iya. Ya, oke kalau misalkan gue kenapa-napa atau hilang, siapa pelakunya kan udah tahu. Iya. Gitu aja. Kita main aman, kita punya kejutan untuk masing-masing tamu-tamu kita yang hadir. Kan Mari disuruh kita out, mulai. Let's start! Untuk Lisa, hate comments bagi Lisa. Boleh tolong Semoga dibaca? nggak kurus, takut mengganggu ketenangan rumah tangga orang lain lagi soalnya. Apa komentar kamu? Lah sekarang udah mulai kurus kok dia. Lah, aku langsing dengan aku langsing tapi mau jadi versi yang terbaik, mau jadi ibu yang baik, mau berkarya, mau cari uang halal. Enak loh uang halal itu Kak. Iya. Dari endorsement. Iya. Ya kan? Lebih enak dari uang tidak halal? Iya, uang nggak halal mah ya. Isi come, isi go. Ya akhirnya Cepet kayak, dapat. kayak Iya, tadi yang betul. dia bilang, Easy come, easy ah go. ya udahlah ntar juga dapat lagi. Nah, gitu. Ya kan, jadi ya Iya. kalau uang halal hasil kerja sendiri kan pasti kayak, aduh gue keluarin buat ini, aduh worth it nggak ya, worth it nggak ya? Iya, Gitu. kayak gitu. Abel kan juga pernah ada di posisi yang sama. Yes. Apakah benar rasanya seperti itu? Ya kalau sekarang sih jujur benar. Benar, karena saya merasa di posisi sekarang tuh kayak merasa sayang gitu loh. Kalau dulu saya bisa ngabisin apa aja sebelum saya nikah ya. Kalau Iya. nikah sekarang tuh kayak merasa ngejaga banget saya. Ya udahlah yang Iya. saya nggak mau yang kayak dulu lagi. Oke. Karena berikutnya kita punya surprise untuk Abel. Aura copetnya terlalu kuat banget. Memang nggak kita Itu kan. maksudnya komentar ini bilang kalau kamu auranya seperti tukang Nggak, copet. itu benar, emang saya copet Ini zaman dulu. program lagi kayak ngegibain aura kasih ya. Oh, pakai namanya Ada aura. aura. Iya. Jadi stand up comedian itu yang kaya itu cuma ada dua. Yaitu. Raditya Dika sama Panji Pragiwaksono. Iya. Sisanya anak-anak stand up itu emang kalangan kita bawah. Orang susah Kak. Oh. Jadi kalau dulu memang saya memang pernah nyopet, kayak saya mah terdesak gitu loh. Oh. Tapi berkat stand up saya nggak bisa merubah itu. Emang saya copet Kak, emang saya iya? copet bener Kak. Jadi kalau Kakak tebak, saya sekolah sampai kelas berapa? 6 SD. Nggak salah, saya kelas 3 SD. 3 SD. Ya saya belajar, saya pengen tahu, saya pengen Iya. pinter, saya Kan pengen... keren, stand up comedy itu kan benar-benar harus mikir banget Benar. ya materinya apa Nah, itu. gitu. Makanya saya Benar-benar hormat. nggak boleh salah ngomong. Itu makanya saya hormat sama salah Anda. ngomong di LP. Iya. Lu hormat sama dia salah ngomong aja masih dipuja Iya, orang gitu kan. aduh, saya pernah ditodong, Pak. Oh, iya? Gara-gara salah ngomong, makanya saya Karena takut. gini Kak, iya ini kerikot lagi nih di otakku. Maksudnya memori aku tuh keluar lagi. Jadi dulu tuh aku tuh pernah ya kan pas lagi hamil tuh jangan sampai gue viralin nih. Waduh. Terus salah satu ajudannya kayak ngomong gini, ya udah viralin aja. Oh ya udah, terbukti di 2025 kan, 2024 ke 2025 kan, gitu. Oke. Viral nggak kelar-kelar, udah. Untuk Feby, Ke toilet dulu deh. kita punya video yang akan kita putarkan dan kita akan minta apa tanggapan kamu terhadap video ini. Kita pikir Revan udah punya pengganti loh. Komentarnya apa tanggapan kamu? Oh mantan kamu? Iya. Mantan suaminya. Mantan suami. Ini suaminya itu. Jangan silent lagi ya, ditukar lagi nanti sama mendoan. Udah nih katanya gitu. Udah move on. Sudah move on dari 2025. Komentarnya Feby gimana, Feb? Ya bagus satu. Iya. Pokoknya kan yang sebelumnya dijadikan pembelajaran, jangan sampai diulang lagi karena masih ada statement beliau yang kayak ya udah gue bakal berubah kalau gue balik lagi sama dia, tapi kalau gue nggak sama dia ya udah gue cuek aja lagi sama yang next ya. Kan jangan kayak gitu. Harus jadiin pembelajaran lah. Harus jadi pembelajaran. Yes. Dan nggak ada tuh emosi negatif ketika kamu menyaksikan video ini ya? Enggak lah, enggak sama sekali. Iya betul. Kayaknya mereka juga menjalani hidupnya dengan sangat terbuka ya. Oh sangat terbuka sekali. Beraura dan berkasih ya. Berdansa dan menarik. Oke, berikutnya kita punya artikel untuk Lisa. Lisa boleh tolong dibaca artikel kejutan yang kita siapkan. Isu Aura kasih nikah siri dengan Ridwan Kamil di Amerika mencuat. Wah, gue udah kayak lu ya bawain itu. Andaikan pemberitaan itu betul, apa komentar kamu? Ya udah nggak apa-apa. Udah duda kan sekarang? Iya ya. Iya, Berarti nggak apa-apa. udah Emang boleh ke Amerikanya dong. kapan? Kan waktu
itu. Oh iya benar ya. Oh iya. Oh jadi maksudmu harus kita telusuri tuh Nah. di Amerikanya kapan? Apakah benar statusnya sudah seperti yang Ya sekarang? kalau misalkan yang dulu yang ke Amerikanya waktu itu zolim dong dia ke Bu Cinta ya kan? Iya. Ya kan? Kalau sekarang ya terserah lah udah beda. Iya. Oke, dan berikutnya adalah kejutan untuk Abel. Iya, Kak. Abel, jika suatu saat nanti kamu dikasih kesempatan untuk bekerja bareng lagi, siapa yang pengen banget kamu ajak kerja bareng? Kita mulai dari yang paling pengen. Iya. Apakah Pras Teguh, Deddy Corbuzier, atau Regen? Ini adalah For fun. Ini sahabat-sahabat saya, abang-abang saya, kakak saya. Saya pasti ke Pras Teguh. Oh gitu? Oh, Iya. yang pengen banget. Iya, karena Pras Teguh saya berawal dari dia bisa seperti ini, Kak. Oh. Maksudnya belajar banyak tahu gitu loh. Iya. Tentang entertain itu seperti apa, Iya. tentang cara berkarya itu seperti Iya. apa. Kalau dengan Om Deddy bisnisnya. Kalau Regen kocaknya, Kak. Jadi saya pengen belajar lagi sama Pras Teguh. Pras Teguh? Iya. Oke. Kalau mau sama Pras Teguh, tapi kenapa waktu podcast bareng keluar? Kenapa coba? Ya, Oh, karena- kamu sempat podcastan sama Pras Teguh terus Iya. keluar? Nah, itu Itu kenapa? karena saya pernah kaget masalah ini di apa namanya kata orang itu Apa, evaluasi? Oh. Saya pernah dapat program, habis itu dikeluarin karena gara-gara dievaluasi. Oh. Akhirnya ada kata-kata itu saya mengundurkan diri. Padahal mau bikin program baru lagi, tapi ya kesalahan saya. Tapi makanya saya kalau dikasih foto ini saya pengen bareng lagi sama dia. Oh. Saya sudah tidak ketemu dia sekitar 6 tahun, 6 bulan kan, 6 bulan. Oh. Jauh banget. Jauh banget 6 Iya bulan, 6 agak bulan. jauh 6 bulan. ya. heeh. Tapi berarti aman-aman aja ya secara personalnya? Aman lah, aman. Nah kalau nggak aman nggak apa-apa diomongin. Enggak, maksudnya. Mancing banget itu Aman, kan. aman, saya masih sama dia. Aman. Aman. Nah yang ini mungkin gak aman. Lisa. Pokoknya gua nggak aman mulu deh. Lisa, kita tuh sempat dengar info loh. Kalau kamu sempat ada pengen nge-spill, ada satu lagi inisial nama perempuan yang berkaitan dengan SRK. Mungkin gak sih itu di-spill di sini, Lis? Apa kategorinya nih? Influencer kah juga? Anak motor kah? Penyanyi kah? Apakah? Itu loh dia yang Oh, penari? Hah? bukan Dia- gitu loh. Host. Pak, enggak dia nelfon aku pagi-pagi minta kayak kode gitu. Spill gue dong gitu. Ah, maksudnya gimana? Oh. Panggung Dia gitu. minta di-spill. Iya. Wow, jadi banyak sebetulnya perempuan-perempuan yang juga merasa atau mengaku punya hubungan dengan Bapak RK. Banyak yang bebas. menghubungi kalian, minta di-spill namanya Kok supaya kalian ke aku? Kok kamu menghubungi kamu minta di-spill namanya supaya mendapatkan popularitas juga. Iya kurang lebih gitu. Emang apa sih yang kalian dapatkan dari kalau udah populer? Engagement? Engagement dapat aku nih. Heeh. Kalau aku dari dulu gini ya, udah influencer. Oke. Kayak gitu. Kalau yang baru-baru DM itu memang influencer atau ala-ala? Yang mana yang baru-baru deh? Yang katanya banyak yang DM? Saya sama ini juga, saya sama ini juga. semuanya rata-rata itu influencer di Telegram sih. Oke, jadi sekarang semua Telegram influencer. loh. Oh, influencer gitu semua berarti ya. Oh, yang terbuka. Pokoknya satu tipe lah gitu. Emang akhirnya sih Lisa aku begitu ngelihat aku sekarang jadi tahu yang kamu maksudkan dengan satu tipe seperti apa. Iya aku bener, tahu. iya bener. Iya kan, kalau yang mungkin Bang Ebel kan aura copetnya berasa, ini tuh Aura labrak. Iya, aura labraknya tuh kelihatan. Iya. Baiklah, sekarang kita akan permainan baru di Spill the Tea, Feb. Febi kayaknya bisa nyanyi deh. Ini satu-satu ya. Suka itu kan live Apa? Iya. Gitu. Bagus loh suaranya. Sambung lirik ya, Ya. satu persatu. Sambung lirik. Tolong disambungkan lirik lagu yang dari soal berikut ini. Yang pertama ini untuk Lisa. Lupa lagi gue lagunya. Berdansa dan menari ikuti alunan lagu. Sambung liriknya. Berdansa dan menari ikuti alunan lagu semua mata punahnya tertuju padaku, tapi tatap mataku seolah inginkan aku. Nyambung lagi. Udah cukup sampai di situ aja. Untuk Abel. Siap. Sambung lirik. Waktu tamasya ke Binaria. Tiba-tiba ku menyopet data. Ya kalau lu sih iya mungkin ya. Iya juga. Gue nyopet data. Iya, siapa tahu kan biar tahu semua. Untuk Feby. Apa? Balonku ada 5,
Sambung liriknya. Rupa-rupa warnanya. Gampang. Gampang banget. Kenapa tiba-tiba balonku sih? Gampang Lisa. banget itu. Sekali lagi maafkanlah, lirik lagu berikutnya. Sekali lagi maafkanlah. Sekali lagi maafkanlah. Karena Untuk hidup, untuk cinta. Salah. ya nggak salah juga sih orang dia mau minta maaf. Ya dong, masalah dong minta maaf. Iya, oke. Minta maaf adalah perbuatan yang mulia. Untuk Ebel, Siap Kak? surat cintaku yang pertama. Surat cintaku yang pertama Asik. membuat hatiku jadi gelora. Iya. Berlomba. Berlomba. Orang Bung Karno loh. Salah juga. Salah. Ya Allah. Untuk Feby, jangan kau menolak cintaku. Lirik berikutnya. Jangan-jangan kau menolak cintaku. Jangan-jangan kau ragukan hati. Yeay, finally. Gila, gokil. Gokil. Untuk Lisa, ini lagu kamu banget. Bah, Bintang kecil di langit yang biru. kenapa Lirik dia berikutnya. banget? Bintang kecil di langit yang biru. Amat besar. Banyak. Amat banyak dong, amat banyak dong. amat banyak aja. dong. Amat besar banyak. kayak mana? Menghias angkasa. Yeay. Aku ingin Asik. terbang dan menyanyi. Menari. Menari. Iya. Menari dan berdansa. Iya. Sampai situ Menari benar balik kau. lagi. Untuk Bang Ebal. Siap Kak? Habis mandi ku tolong ibu. Membersihkan tempat tidurku. Yes, sudah selesai. Terakhir untuk Feby. Baru ku sadari. Apa? Segitu doang? Iya. Yang lain agak panjang. Apa lagu yang liriknya baru ku sadari, titik. Baru ku sadari cintaku bertepuk sebelah tangan. Ih bagus tuh suara lu, Ya Feb. makanya jadi pemain sinetron. Nyanyi. Yang nilainya paling banyak adalah Feby kayaknya ya. Feby, sebagai hadiah dari kemenangan kamu di permainan Gak usah, gue ini. mah gak usah. Loh, enggak. Kamu kita kasih pertanyaan bonus. Kamu boleh boleh ngasih satu pertanyaan kepada salah satu dari mereka mengenai apapun dan mereka harus jawab. Bisa nih bagus. Apapun. Mau Ebel, mau Lisa. Bisa sih. Apapun. Benar ya? Apapun. Ada sempet pengen ketemu sama Bu Cinta apa enggak? Pengen banget. Apa yang pengen disampaikan? Wah, mau minta maaf sih. Mau minta maaf loh pokoknya. Bukannya lu udah pernah minta maaf sama dia? Udah, tapi nggak di DM enggak. Oh, kamu pengen Nggak ketemu? belum direspon. Semoga ya terbuka hatinya untuk merespon gitu. Ayo kita ketemu gitu. Mungkin si ibu mah terima permintaan maaf lu mau, tapi dia nggak mau dikontenin kali, Lis. Enggak, demi Allah nggak bakal dikontenin yang kayak gitu-gitu Oh mah. berarti dari hati bener ini. Dari hati. Oke, percaya. Gak dikondenin tapi abis itu, guys aku Masih abis meragukan ketemu lagi. itu kata Masih gue. meragukan lagi. Ntar lu kayak penonton komedi Indonesia. Iya, Nggak kelihatan handphonenya tiba-tiba bocor. Enggak pakai kacamata yang bisa rekam itu loh kak. Iya. Waduh. Enggak. Enggak kalau itu. Enggak. Enggak, Oke. enggak. Semoga suatu hari nanti kamu mendapatkan apa yang kamu Amin. inginkan. Amin. Ebel, Feby, Siap. Bu Cinta lagi. Lisa, terima kasih banyak untuk Siap, Kak. kebersamaan kali Terima ini. kasih. Jangan kapok ya, Ebel. Ah kapok saya kalau minta tamunya dia. Serem kan ini potong TikTok gua. Gua Ebel ikut juga. Tapi Oh. keren. Dipotong TikTok. Keren banget. Enggak. Hebat, Udah, hebat. nanti kita tutup, kita foto ya sama Lisa ya. Buat memorabilia. Buat pemirsa Setia Detik, pokoknya Sabtu Minggu 11.30 hanya di Trans TV.